Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat meraih kesuksesan. Berjumpa lagi dengan saya, Guru BK SMK Negeri 2 Tasikmalaya dalam materi bimbingan konseling kelas 11. Apa kabar siswa-siswi kelas 11? Semoga senantiasa dalam keadaan terbaik. Materi BK kali ini adalah tentang mengelola stres dan kekhawatiran. Apakah di antara kalian ada yang pernah mengalami suatu masalah namun merasa bingung bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Merasa tidak berdaya, sensitif, cemas berlebihan, keluar keringat dingin, atau malah membuat alasan-alasan? Bisa jadi kalian mengalami stres. Sebenarnya apa sih stres itu? Menurut Tosbu, stres merupakan tekanan dari dalam tubuh manusia yang disebabkan oleh suatu keadaan. Lebih jelas lagi, stres dapat dikatakan sebagai kondisi tertekan secara psikis yang disebabkan pengalaman fisik maupun psikis yang tidak menyenangkan. Stres kebanyakan diakibatkan oleh rasa khawatir tentang sesuatu yang akan terjadi. Misalnya, khawatir tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik, khawatir tidak diterima atau mengecewakan orang lain, atau khawatir memikirkan masa depan. Dan tahukah Anda bahwa 90% kekhawatiran itu tidak pernah terjadi? Lebih jelas lagi, menurut Greenwood III dan Greenwood Junior, ada dua faktor penyebab stres, yaitu faktor dari luar individu dan faktor dari dalam diri individu. Faktor dari luar individu ialah berupa faktor lingkungan. Sedangkan faktor dari dalam individu terdiri dari dua faktor, yaitu biologis dan psikologis. Faktor biologis meliputi faktor genetika, pengalaman hidup, kebiasaan hidup, makanan, postur tubuh, dan penyakit. Adapun faktor psikologis pemicu stres diantaranya yang pertama persepsi, yang kedua perasaan dan emosi, yang ketiga situasi. Faktor psikologis pemicu stres yang pertama adalah persepsi, yaitu interpretasi apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Jika seseorang selalu memiliki persepsi yang negatif tentang suatu hal, maka dia akan lebih rentan untuk mengalami stres. Faktor psikologis yang kedua ialah perasaan dan emosi. Ada 6 macam emosi yang menyebabkan stres. Yang pertama ialah kecemasan, yang kedua rasa bersalah dan khawatir, yang ketiga rasa takut, yang keempat marah, yang kelima cemburu, dan yang keenam kesedihan. Maka ciptakanlah emosi bahagia sehingga kalian akan terjauh dari stres. Faktor psikologis yang ketiga ialah situasi. Ada 4 situasi yang tidak menyenangkan yang dapat menyebabkan stres. Yang pertama adalah pengalaman hidup yang menyedihkan atau menyakitkan. Yang kedua, keputusan hidup yang disesali. Yang ketiga, perilaku yang tidak menyenangkan. Yang keempat, respon perlawanan dan melarikan diri. Lalu, bagaimana cara kita mengelola stres dan kekhawatiran? Mengelola stres ada yang bersifat positif atau konstruktif dan ada juga yang bersifat negatif. Ada 5 cara menghadapi stres yang negatif. Di antaranya adalah yang pertama, melarikan diri dari situasi. Dapat berupa sikap apatis, menghindar, hilang semangat, tak berdaya, bahkan minum minuman keras atau mengkonsumsi narkoba. Yang kedua adalah agresif. Dapat berupa sikap yang menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun verbal. Yang ketiga, memanjakan diri. Misalnya, makan makanan enak secara berlebihan, berbelanja secara berlebihan, dan konsumerisme. Yang keempat, menyalahkan diri sendiri. Mencela atau menilai negatif kepada diri sendiri sehingga menghilangkan rasa percaya diri.
Dan yang kelima ialah mekanisme pertahanan diri, yaitu menolak kenyataan dengan rasionalisasi atau membuat alasan-alasan. Perlu dihindari ya ternyata cara menghadapi stres yang negatif ini. Lalu, bagaimana mengelola stres yang positif? Mengelola stres sehingga menjadi konstruktif untuk kita dapat kita lakukan dengan 1. Menghadapi masalah secara langsung. Kemudian mengevaluasi pilihan solusi secara realistis. Misalnya, kalau nasi sudah jadi bubur, yang kita lakukan adalah bagaimana bubur itu diberi kecap, diberi kerupuk, diberi ayam sehingga rasanya menjadi nikmat. Yang kedua, menilai situasi stres secara rasional. Jangan dulu panik, kalau bisa berpikirlah secara positif dan gunakan logika. Dan yang ketiga, mengendalikan diri untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Berusaha untuk dapat mengontrol diri dari hal-hal yang merugikan. Nah, selanjutnya Ibu akan berbagi tentang cara menghadapi kekhawatiran. Karena cara terbaik menangani rasa khawatir adalah dengan menghadapinya, bukan lari darinya. Jika kita berani menghadapinya, maka yang akan kita khawatirkan itu ternyata tidak terjadi. Gunakan rumus tahan untuk menghadapi kekhawatiran. Tahan singkatan dari T. Terima perasaan khawatir dengan tenang. A. Amati pikiran kita. H. Hadapi kekhawatiran kita. A. Amati lagi apa yang terjadi. Dan N. Nikmati perasaan lega dan tenang. Untuk lebih jelas lagi, silakan simak tulisan berikut ini. Jika kamu menghadapi masalah yang selalu membuatmu khawatir, cobalah selesaikan dengan menggunakan rumus tahan. Untuk mempermudah melakukan rumus tahan, kalian perlu memvisualisasikan masalah yang dihadapi dengan cara langkah ke-1, menuliskan apa situasi masalah yang dihadapi. Langkah kedua, tuliskan pikiran negatif, perasaan yang muncul ketika ada pikiran negatif, dan reaksi fisik yang akan terjadi jika mengikuti pikiran negatif tersebut. Langkah ketiga, tuliskan pikiran positif, perasaan yang muncul ketika ada pikiran positif, dan reaksi fisik apa yang terjadi jika kamu mengikuti pikiran positif tersebut. Berikut adalah gambar contoh situasi yang membuat khawatir dan stres. Itulah materi tentang mengelola stres dan kekhawatiran. Jangan lupa, jika rasa khawatir sudah mulai menguasai, gunakanlah rumus tahan. Salam semangat meraih kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.